Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu Kiki. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Arga Dwi Prasetyo, kemudian ada Tamara Amelia Zuhud, kemudian ada Cynthia Sahilatul Muna, dan kemudian ada Nadiratul Ulumiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang mana dengan judul biogas dan kompos dari limbah ikan yang lebih spesifiknya yaitu fish waste energy, produksi biogas dan kompos dari jeroan ikan menggunakan bakteri anaerob. Oke, langsung saja. Next, Kak. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya. Masalah yang ingin diselesaikan dalam produk ini pertama yaitu ada pencemaran dari limbah ikan yang tidak diolah, yang mana limbah jaran ikan, darah, dan bagian tak terpakai lainnya menimbulkan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir karena mudah membusuk, berbau amis, dan menarik lalat serta ulat. Kemudian yang kedua yaitu belum adanya pengelolaan limbah yang efisien. Limbah perikanan umumnya masih dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan. Padahal kandungan protein dan lemak tak jenuh yang tinggi menjadikannya sangat mudah rusak dan berbahaya bagi ekosistem. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan limbah sebagai energi alternatif, yang mana pengelolaan limbah menjadi biogas belum diterapkan secara luas. Padahal proses ini bisa menjadi solusi ramah lingkungan dan ekonomis dalam mengurangi limbah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Next. Nah, kemudian untuk masalah ada solusinya. Yang pertama deskripsi produk. Limbah jeroan ikan yang kaya protein dan lemak dicacah dan difermentasi tanpa oksigen menggunakan biodigester. Proses tersebut menghasilkan biogas, energi alternatif ramah lingkungan, dan residu fermentasi berupa pupuk organik cair. Teknologi ini sederhana, hemat biaya, dan dapat diterapkan oleh masyarakat pesisir dan pelaku agroindustri kecil menengah. Kemudian bagaimana produk menyelesaikan masalah? Nah, untuk menjawab itu, yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah ikan dengan mengubahnya menjadi produk berguna. Yang kedua, menghasilkan energi terbarukan yang menggantikan LPG dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga, menghasilkan kompos organik yang mendukung pertanian ramah lingkungan dan menggantikan pupuk kimia. Dan terakhir yaitu menyediakan solusi terintegrasi dan terjangkau untuk pengelolaan limbah di komunitas pesisir dan pedesaan. Next. Selanjutnya ada nilai unik atau keunggulan produk dibanding kompetitor. Yang pertama, satu proses, dua produk. Sekali proses pada biodigester menghasilkan dua output, yaitu biogas, energi terbarukan, dan kompos cair pupuk organik. Hal ini menjadikan limbah ikan lebih bernilai. Yang kedua, ramah lingkungan dan mendukung pertanian organik. Produk ini mengurangi pencemaran limbah ikan dan menghasilkan pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah serta ketahanan tanaman terhadap hama. Yang ketiga, solusi praktis untuk komunitas pesisir dan pedesaan, cocok untuk petani, nelayan, UMKM, dan rumah tangga yang tidak hanya mengelola limbah, tapi juga menghasilkan energi dan pupuk sendiri. Dan yang terakhir, mendukung ekonomi sirkular dan zero waste. Limbah tidak dibuang, tapi dikonversi menjadi pupuk produk berguna. Hal ini selaras dengan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama, segmentasi pasar dan kebutuhan konsumen. Petani butuh pupuk organik murah dan ramah lingkungan. Nelayan atau UMKM butuh solusi limbah dan energi murah. Rumah tangga butuh bahan bakar alternatif pengganti LPG dan pemerintah atau LSM butuh program pengelolaan limbah dan ekonomi hijau. Potensi pasar yang pertama, pertanian
organik dan ketahanan pangan lokal sedang tumbuh. Kebutuhan energi murah dan terbarukan meningkat. Program pemerintah dan CSR mendukung inovasi ramah lingkungan. Pasar luas di daerah pesisir, pedesaan, dan komunitas UMKM. Kemudian lanjut di model bisnis di sini yang pertama ada key partner yang mana yang pertama itu ada kelompok nelayan dan koperasi, yang kedua pemerintah desa atau kelurahan dengan dukungan regulasi dan promosi, yang ketiga UMKM pertanian setempat lembaga dan yang ke UMKM pertanian setempat dan yang keempat lembaga pendampingan atau NGDO lingkungan. Untuk key activitiesnya yang pertama ini ada pengumpulan dan pengolahan limbah jeruan ikan, yang kedua produksi biogas dan kompos air, yang ketiga distribusi dan pemasaran produk, dan yang keempat edukasi dan pelatihan pelanggan. Untuk key research yang pertama ada instalasi alat biogas dan perlengkapan produksi kompos air, kemudian ada sumber limbah jeruan ikan, tenaga kerja, dan pengetahuan teknis fermentasi dan pemasaran. Kemudian ada value proposition yang pertama di sini ada energi alternatif atau biogas yang lebih murah dan ramah lingkungan dibanding dengan LPG. Yang kedua ada komposit organik berkualitas dari limbah ikan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian solusi pengelolaan limbah yang mengurangi pencemaran pesisir dan pendapatan tambahan dan pemberdayaan ekonomi nelayan. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama ada layanan berlangganan biogas bulanan, edukasi dan pelatihan penggunaan kompos cair, pendampingan teknis pelanggan baru dan komunitas pengguna. Kemudian untuk channelnya yang pertama di sini ada penjualan langsung ke rumah tangga dan petani. Kemudian yang kedua ada distribusi melalui koperasi, nelayan atau kelompok tani. Dan yang ketiga pemasaran digital serta kerjasama dengan pemerintah desa atau kelurahan. Untuk customer segmennya, di sini yang pertama ada rumah tangga di dekat pesisir untuk pelanggan biogas. Kemudian ada petani lokal ini untuk pengguna kompos cair, dan yang ketiga ada komunitas nelayan, keempat UMKM pertanian dan perikanan. Untuk cost structure-nya yang pertama ada biaya investasi awal sejumlah 1.285.000. Ini terdiri dari alat dan instalasi. Kemudian ada biaya operasional yang mana ini bulanan kira-kiranya 800.000, itu terdiri dari listrik, bahan penunjang, tenaga kerja, dan pemeliharaan. Kemudian juga ada biaya pemasaran dan distribusi. Yang keempat biaya pelatihan edukasi. Kemudian ada revenue streams. Di sini ada penjualan biogas dengan harga 60.000 per bulan, kemudian ada penjualan kompos cair seharga 15.000 per liter, dan potensi pendapatan dari pelatihan atau konsultasi pengelolaan limbah. Next. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama itu ada rencana promosi, di mana yang akan kita lakukan itu ada edukasi komunitas, isinya workshop dan pelatihan pembuatan biogas dan kompos di desa pesisir. Kemudian ada digital campaign, ini ada konten edukatif di media sosial, contohnya ada Instagram dan TikTok mengenai manfaat biogas. Kemudian yang ketiga ada testimoni dan demonstrasi video testimoni petani dan dari rumah tangga yang sudah memakai produk. Kemudian ada kemitraan lembaga di mana kerjasama dengan dinas lingkungan, CCR, perusahaan atau NGO, organisasi nirlaba masyarakat. Kemudian juga ada penawaran khusus di mana ini ada diskon awal langganan biogas dan bundling dengan pupuk cair. Untuk selanjutnya ada distribusi dan branding. Untuk biogas sendiri ini disalurkan melalui sistem tangki dan dengan pipa komunal atau tabung skala rumah tangga mirip dengan LPG. Kemudian untuk pupuk cair organik ini ada botol ukuran 1 liter dan jerigen 5 liter dengan desain label yang menunjukkan manfaat bagi tanaman serta sertifikasi. Next. Berikutnya ada analisis risiko dan mitigasi. Untuk risiko keamanan, yang pertama ada kontaminasi mikroba patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Clostridium botulinum.
Kemudian paparan senyawa beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida, risiko logam berat seperti kandungan merkuri dan kadmium, dan risiko lingkungan dan sosial seperti bau, menyengat, dan sanitasi buruk. Untuk strategi mitigasi, yang pertama, fermentasi anaerob dengan suhu terkontrol 25-35 derajat Celcius, menggunakan bioaktivator berkualitas, pemilihan limbah jeroan ikan yang segar dan bebas kontaminan, pengujian produk akhir sesuai standar, dan edukasi ke masyarakat soal sanitasi dan waktu aplikasi pupuk. Kemudian regulasi, BPOM, produk pupuk diuji sesuai standar keamanan meliputi pH, NPK, cemaran mikrobiologis, dan logam berat untuk mencegah kontaminasi ke rantai pangan. Untuk sertifikasi halal dari BPJPH atau MUI diperlukan jika produk digunakan pada tanaman pangan. Proses dan bahan harus bebas najis dan sesuai syariat untuk menjaga kehalalan. Kemudian ada proyeksi keuangan. Yang pertama, estimasi biaya untuk modal awal kurang lebih 1.285.000 untuk alat dan instalasi. Lalu ada biaya operasional bulanan Rp800.000 dan biaya operasional tahunan sejumlah Rp9.600.000. Untuk pendapatan bulanan dari biogas, estimasi 10 pelanggan Rp600.000, pendapatan bulanan dari kompos cair 100 liter Rp1.500.000. Untuk total pendapatan bulanan kurang lebih Rp2.100.000 dan total pendapatan tahunan Rp25.200.000. Untuk indikator keberhasilannya, ada waktu balik modal kurang lebih 1 bulan, penghematan energi bagi pelanggan hingga 40.000 per bulan dibanding LPG, peningkatan pendapatan tambahan signifikan bagi nelayan tradisional, dan kontribusi positif terhadap pengelolaan limbah dan lingkungan pesisir. Jadi inovasi biogas dan kompos dari limbah ikan bukan hanya solusi lingkungan, tapi juga peluang ekonomi berbasis energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Dan kami mengundang dukungan dan kolaborasi dari mitra, investor, dan pemangku kebijakan untuk mewujudkan sistem pengelolaan limbah yang berdaya guna, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pengelolaan limbah dari ikan yang dijadikan biogas dan kompos. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.